Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesa Hertani Putri, NIM 0305190101, Program Studi Agribis Hortikultura 2, Semester 6 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran pada UMKM Saninfood. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang profil usaha UMKM Saninfood. UMKM Saninfood merupakan usaha perseorangan dengan skala mikro kecil atau menengah. UMKM Saninfood didirikan oleh 2 orang mahasiswa yang merupakan gabungan dari nama pemilik usaha. Kata Sa ialah Sesa Hertiani Putri dan kata Nin ialah Ningrum Prihatini, serta ditambahkan dengan kata food yang biasa diartikan sebagai makanan. Harapan dalam pembentukan nama lembaga tersebut, produk makanan yang kami produksi dapat diterima dan disenangi masyarakat dari berbagai kalangan usia. Kemudian, pemilihan warna merah melambangkan emosi yang kuat, terkesan menarik, dan memicu nafsu makan. Warna kuning memberi kesan bahagia dan optimis bahwa usaha ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, warna hitam juga melambangkan kekuatan pada UMKM Saninfood. Nah, untuk produk dari UMKM Saninfood dengan merek Kishalot. Kishalot berasal dari huruf Ki yang memiliki arti iki atau ini, dan salot memiliki arti bawang merah, sehingga Kishalot memiliki makna ini bawang merah atau bisa juga diartikan bawang merahku. Selanjutnya, untuk lokasi usaha produk bawang merah crispy ini bekerjasama dengan PT Sinergi Brebes Inovatif yang berlokasi di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Visi misi usaha UMKM Saninfood yaitu menjadi industri pengolahan hasil pertanian terbaik yang berperan penting dalam peraturan nasional maupun global, serta ikut mendukung kesejahteraan petani. Adapun misinya yaitu 1. Menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran atau dapat memperdayakan masyarakat. 2. Membentuk seorang pengusaha yang baik, tidak hanya memikirkan keuntungan semata namun juga lingkungannya. Yang ketiga, menjadikan produk olahan sebagai tuan rumah di negeri sendiri atau tamu terhormat di negara lain melalui produk camilan bawang crispy berkualitas yang memberikan kepuasan terhadap konsumen. Untuk kegiatan komunikasi pemasaran produk bawang crispy adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperkenalkan produk dari UMKM Saninfood dan menjalin maupun menciptakan interaksi antara UMKM Saninfood dengan konsumen. Kegiatan komunikasi pemasaran produk bawang crispy dilakukan oleh manajer operasional bekerjasama dengan divisi promotion dengan membuat autoplan atau konsep komunikasi pemasaran, di mana konsep komunikasi pemasaran terdiri dari satu produk. Produk yang akan saya pasarkan yaitu produk bawang crispy. Yang kedua, harga. Harga yang akan saya tawarkan yaitu 25.000. Yang ketiga, tempat. Untuk tempat produksi produk bawang crispy yaitu berlokasi di PT Sinergi Brebes Inovatif, Jalan Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, yang mana akan bekerja sama dengan UMKM Saninfood. Yang keempat yaitu promosi. Promosi sebagai kegiatan komunikasi pemasaran produk bawang crispy diantaranya melalui marketplace seperti Shopee, media sosial seperti WA, Instagram, serta promosi langsung melalui bazar atau pameran-pameran. Nah, untuk kegiatan komunikasi pemasaran produk bawang crispy juga menggunakan model komunikasi pemasaran makro proses komunikasi, di mana satu pihak utama dalam komunikasi pemasaran pada UMKM Saninfood dilakukan oleh manajer operasional yang bekerjasama dengan divisi promotion. Dalam hal ini, pihak utama komunikasi atau bisa disebut dengan komunikator adalah UMKM Saninfood sebagai produsen, sedangkan komunikannya adalah pasar atau sasaran atau masyarakat. Yang kedua yaitu alat komunikasi utama. Alat komunikasi utama dalam kegiatan komunikasi pemasaran produk bawang crispy melalui media, yang mana media tersebut membawa pesan komunikasi. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi utama. Fungsi komunikasi utama dari kegiatan komunikasi pemasaran bawang crispy yaitu mendapatkan respon atau feedback, di mana mendapatkan reaksi pemahaman atas pesan yang diterimanya. Rencana mengkomunikasikan produk bawang crispy agar produk bawang crispy dikenal masyarakat, melakukan periklanan.
dengan melalui story WhatsApp atau Instagram, menyebar brosur yang akan tersebar di beberapa pameran, serta memasang banner jika terdapat event-event tertentu. Yang kedua yaitu melakukan pemasaran langsung. Pemasaran langsung yaitu melalui broadcast di media sosial, email, telepon untuk berkomunikasi secara langsung atau mendapatkan tanggapan langsung dari calon pelanggan. Yang ketiga, promosi penjualan. Promosi penjualan dari UMKM Sanin Food berupa pemberian diskon, buy one get one sampai dengan pemberian gratis ongkir. Yang keempat yaitu penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka dilakukan dengan penyajian secara lisan dalam percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan face to face. Jadi konsumen bisa datang langsung ke tempat produksi sehingga masyarakat dapat lebih mengenal produk bawang crispy. Nah, untuk tahapan atau langkah mengembangkan komunikasi pemasaran terdiri dari 1. Mengidentifikasi audiens sasaran. Mengidentifikasi audiens sasaran dimulai dengan menganalisis pendengar atau sasaran yang jelas. Sasaran yang dapat dilakukan oleh UMKM Sanin Food yaitu dengan menganalisis citra, yaitu kesan yang dimiliki oleh pendengar atau sasaran terhadap citra perusahaan di masa sekarang. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi pemasaran yang dirancang oleh UMKM Sanin Food adalah untuk memberikan informasi tentang produk bawang crispy, mulai dari deskripsi produk, varian rasa, harga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu merancang pesan. Dalam menentukan isi pesan, UMKM Sanin Food mencari daya tarik di mana UMKM Sanin Food menyatakan bahwa produk bawang crispy memiliki manfaat yang baik untuk dikonsumsi. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. UMKM Sanin Food memilih saluran komunikasi pribadi dan saluran komunikasi non-pribadi, di mana saluran komunikasi pribadi melibatkan 2 orang atau beberapa orang yang berkomunikasi langsung satu sama lain dengan tatap muka, 1 orang pendengar melalui telepon atau melalui email. Saluran komunikasi non-pribadi mencakup media dan acara-acara. Media terdiri atas media cetak, media penyiaran, media jaringan, media elektronik, serta media petayangan. Kelima, menentukan anggaran total komunikasi. UMKM Sanin Food dalam menentukan anggaran total komunikasi dengan metode keseimbangan persaingan, di mana metode ini UMKM Sanin Food menetapkan anggaran promosinya untuk mencapai keseimbangan kekuatan suara dengan para pesaing. Keenam, yaitu memutuskan bauran komunikasi. Bauran komunikasi pemasaran UMKM Sanin Food terdiri dari 4 komunikasi utama, yaitu periklanan, pemasaran langsung, promosi penjualan, serta penjualan tatap muka. Yang ketujuh, menyangkut hasil komunikasi. UMKM Sanin Food mengukur hasil komunikasi dengan mengajukan pertanyaan kepada sasaran komunikasi, yang mana apakah mereka mengingat pesan yang sudah disampaikan, bagaimana perasaan mereka tentang pesan tersebut, dan sikap mereka sebelum dan sesudahnya terhadap produk bawang crispy dari UMKM Sanin Food tersebut. Yang kedelapan, mengelola proses komunikasi terpadu. Setelah melakukan identifikasi audiens sasaran hingga mengukur hasil komunikasi UMKM Sanin Food, mengelola proses komunikasi terpadu dengan mengarah pada penerapan konsep komunikasi pemasaran terordinasi. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi UMKM Sanin Food agar merek produk dan nama unit usaha tersebut selalu dikenal oleh pelanggan, yaitu dengan menentukan brand equity, di mana brand equity akan mampu memberikan penilaian yang kuat terkait pemahaman suatu informasi produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tingginya brand equity bagi UMKM Sanin Food mampu meningkatkan keberhasilan dalam program pemasaran yang mampu menarik konsumen baru atau juga merangkul kembali pelanggan lama. Nah, untuk membangun brand equity sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu membentuk brand awareness, brand image, brand response, dan brand relationship. Selanjutnya, platform komunikasi pemasaran produk bawang crispy yang digunakan yaitu melalui Instagram, Shopee, dan WhatsApp. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.